How did we end up like this? Have we predicted this before? Are we ready? Not really. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Benda mikroskopik berukuran sekitar 50 nanometer yang mengguncang dunia dengan penyakit paru-paru yang mematikan. Coronavirus Disease 2019. COVID-19 menekan ekonomi dunia, membuat renggang aktivitas sosial masyarakat, dan membuat kapok fasilitas kesehatan di berbagai belahan dunia. Di pertengahan bulan September 2020, ada 30 juta orang di seluruh dunia yang menderita COVID-19 dengan angka kematian yang hampir mencapai 1 juta orang. Kebijakan demi kebijakan dilakukan dalam usaha untuk menekan penyebaran virus ke berbagai pelosok dunia. Namun, penyebarannya tetap saja memburuk. Orang-orang di seluruh dunia panik, vaksin belum ditemukan, ekonomi semakin memburuk, fasilitas kesehatan semakin tertekan, dan akhirnya mencanangkan era new normal atau herd immunity. Pertanyaannya, kok bisa dunia sampai kewalahan seperti ini dalam melawan benda mikroskopis yang sangat kecil ini? We're not ready for the next epidemic. And as you look at what went on, the problem wasn't that there was a system that didn't work well enough. The problem was that we didn't have a system at all. Kita sering mendengar kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati. Makna kalimat tersebut sebenarnya tak hanya diperuntukkan untuk slogan dalam anjuran-anjuran kesehatan di rumah sakit atau di pusat kesehatan masyarakat lokal. Namun, perlu dipraktikkan dalam dunia kesehatan internasional. Pandemik terjadi secara global, artinya tindak pencegahan harus terintegrasi secara internasional, tak hanya difokuskan ke beberapa negara saja. Saat epidemi Ebola terjadi, kita semua tahu bahwa negara-negara di bagian Afrika Barat tidak mempunyai sistem kesehatan yang proper, dan tidak ada grup epidemiologis yang siap untuk membantu mencegah penyebaran, beserta laporan-laporan kasus yang masuk sangat terlambat dan tidak akurat. See, this kind of unpreparedness akan sangat berakibat fatal sama seperti yang terjadi pada pandemi COVID-19. Dan faktanya, kita sebenarnya tidak bisa menghentikan pandemi secara instan dengan social distancing policy dan karantina. Ya, itu impuls dari setiap orang. Tapi sudah terbukti bahwa sangat sulit untuk set up mekanisme karantina yang baik dan tegas. Sangat sulit juga untuk mengatur kebijakan social distancing yang tertib. Bahkan di negara-negara maju seperti US dan Korea Selatan, hal tersebut masih sangat sulit dilakukan secara sigap. And this is what I meant by the world is not ready. Humans are social animals, and they resist when you try to hold them into place and when you try to separate them. Individual patients, if they know there's a strict quarantine protocol, may not go for health care because they're afraid of the medical system or they can't afford care and they don't want to be separated from their family and friends. Politicians, government officials, when they know that they're going to get quarantined if they talk about outbreaks and cases, may conceal real information for fear of triggering a quarantine protocol. And of course, these kinds of evasions and dishonesty are exactly what it makes it so difficult to track a disease outbreak. Ada banyak kasus COVID-19 yang tiba-tiba aja muncul di masyarakat, walaupun bukan dari pihak yang baru saja mempunyai riwayat penerbangan. Kita tidak tahu dari mana infeksinya berasal. Semuanya tak terprediksi. Dan ini sebenarnya adalah tanda penyebaran yang serius. Well, yes. Virus corona mungkin udah terlanjur menyebar dengan sangat luas ke seluruh dunia. And the world is trying their best for curing it. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari pandemi COVID-19 adalah untuk membangun global health system.
Sistem kesehatan global diperuntukkan untuk support fungsi dari inti pemeliharaan kesehatan di setiap negara yang ada di dunia. Tujuannya adalah untuk percepatan identifikasi serta pengobatan penyakit menular sedini mungkin. Intinya, dua hal tersebut sangat krusial dalam perihal pencegahan penyebaran yang luas. Kalau kita lihat kembali ke virus Ebola, saat virusnya mulai masuk ke negara Sierra Leone di Afrika Barat, identifikasinya bisa dilakukan dengan sangat cepat. Namun, kasusnya memburuk karena tidak mempunyai sumber daya serta fasilitas kesehatan yang memadai. Dan fakta menyedihkannya adalah saat itu, hanya ada 120 dokter di Sierra Leone untuk menangani Ebola. Sementara di US, rata-rata mempunyai 1.000 dokter dan staf di tiap rumah sakit besar. Dengan ketidakserataan seperti ini, kita bisa melihat bahwa Global Health System adalah solusi yang bisa diandalkan. Dengan adanya integrasi tersebut, itu bisa menolong negara-negara yang punya low performance dalam hal pemeliharaan kesehatan. Ya, mungkin negara-negara seperti Chad yang hanya mempunyai 3,5 dokter untuk 100.000 orang penduduknya. Atau mungkin negara Republik Demokratik Kongo yang baru saja merawat pasien Ebola terakhir di tahun ini. Atau mungkin bisa menolong Indonesia yang tingkat penyebarannya sering memecahkan rekor per hari. But we need to get going because time is not on our side. We need to be guided by equity here, because in this situation, like so many, equity is actually in our own self-interest. If we start now, we can be ready for the next epidemic. Humans learn from their experience. Pesan untuk kita semua, mari berusaha tekan penyebaran yang sudah terlanjur terjadi, dan yang paling penting adalah let's get prepared.